Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu pengajian, para jemaah sekalian ini, dan umumnya kepada segenap jamaah yang sama hadir pada kesempatan di sore hari ini. Untuk itu kita tidak lupa dan jangan melupakan dengan proses ini kita bersama-sama mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salam beserta salam semoga selalu berlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada ibu-ibu pimpinan jamaah pengajian pada saat ini, yang alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, kesehatan, umur panjang, juga kita selalu diberi pertolongan dan petunjuknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul, bertemu lagi, bersilaturahmi. Semoga dengan perkumpulan ini, kegiatan pengajian pada Jumat ini, kita semakin bertambah barokah, selalu diberi keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan kepada kita semua, khususnya di musala pengajian pada Jumat ini, di musala Nurul Huda ini, diturunkan barokahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu terlimpahkan kepada kita semua, khususnya umumnya kepada muslimin dan muslimat, selalu diberi keberkahan, mulus rahayu, barokah, selamat, dan selalu dipanjangkan umur, murahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita bersama-sama mengenai kegiatan merupakan kewajiban kita semua, yang alhamdulillah kita bisa melanjutkan kegiatan kita, yaitu yang mana telah ditegaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk menuntut ilmu agama, maka yang begitu diharuskan, begitu wajibnya menuntut ilmu agama tanpa terkecuali. Maka walaupun di tempat yang kita tuju, yang kita maksud untuk menuntut ilmu agama ini terhalang dengan sungai-sungai yang terbuat, terciptakan daripada api, maka untuk itu saking wajibnya menuntut ilmu agama kita niat lillahi ta'ala. Dari pertama kita melangkahkan kedua telapak kaki kita menuju ke tempat di mana yang pengajian berjamaah itu berada, di musala mana, di RT berapa, maka itu Allah Ta'ala maka dengan niscaya mencatat kepada niat kita, yang niat kita untuk mencari kebenaran menurut Allah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya selalu diberi keberkahan, diampuni segala dosa perdosanya, dan selalu diterima amal ibadahnya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu jadi yang diharapkan oleh kita semua adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari pertolongannya, karena tanpa pertolongan dari Allah, kalau bahasa Arabnya tanpa ada taufik dan hidayahnya, tidak mungkin kita semuanya untuk bertemu, berkumpul di sini. Jauh kemungkinan kalau kita tanpa ada pertolongan dari Allah serta petunjuknya, tidak mungkin kita bisa berkumpul di sini. Semoga kita berkumpul di sini. Ahlul ma'rufi fid dunya, ahlul ma'rufi fil akhirah. Semoga ahli kebaikan, gemar kebaikan di dunia ini menjadikan satu kebaikan di alam akhirat kita semua.
kita semoga bisa bertemu di hari kiamat nanti, sesama bisa nolong menolong, saling safaatan kita dengan sesama saudara muslim ini sebagaimana kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah ada janji dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana janji Allah itu mustahil daripada berbohongnya. Karena wa'dallahi wa'dal haq, innallaha wa'dul haqqi wa'dal haq. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak, janji-janjinya yang sangat benar, membenarkan. Maka kita wajib kepada janji Allah. Barang siapa yang memenuhi perintahnya, beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji untuk mencarikan kepada seseorang hambanya, memberi kebaikan di dunia untuk di akhirat nanti. Semoga kita semuanya niatillahi ta'ala, tidak ada karena itu karenanya, kita asli itu lillahi ta'ala, menuntut ilmu agama yang diwajibkan, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah kita disampaikan sampai Jumat ini sudah menginjak tanggal 4 bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Kalau dalam kalender tulisnya Dzulqa'dah ya. Dalam kitab itu dibacanya Dzulqa'dah. Jadi mana aja nyebutnya kesuka kita ya. Kalau di dalam kalender Dzulqa'dah, kalau dalam kitab Dzulqa'dah dibacanya. Jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah termaktub dalam Al-Qur'an, dalam surat At-Taubah, yaitu hitungan semua bulan setiap tahun pun tidak ada mengurang, tidak ada melebih, tidak ada kurang, tidak ada lebih. 12 bulan lamanya atau banyaknya selama 1 tahun. Masa pun sama, dari Januari berakhir dengan bulan Desember. Ya, bulan Hijrah pun 12 bulan juga, berawal dari bulan Muharram, terakhir atau diakhiri dengan bulan Dzulhijjah. Maka dengan itu kita bertemu dengan bulan Dzulqa'dah ini, bertemu lagi, kita diberi panjang kesempatan, panjang umur, sehat walafiat. Semoga kita semuanya selalu diberi kekuatan iman Islam buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita sudah menginjak tanggal 4 bulan Dzulqa'dah, yaitu tanggal 2 bulan Mei, bulan Masehinya. Kalau bulan Masehinya atau bulan Mei tanggal 2. Hari ini Jumat. Kalau bulan Dzulqa'dahnya tanggal 4. Maka sudah 4 hari bulan Dzulqa'dah, 1 bulan lebih lagi kita bertemu dengan bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Di situ kita sangat mengagungkan lagi dengan adanya datangnya bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bulan yang 12 bulan, dari mulai awal Muharram diakhiri dengan bulan Dzulhijjah. Bulan 12-nya bulan Hijrah itu bulan 12, bulan Dzulhijjah. Kalau bulan satunya bulan Muharram. Maka dicantumkan, tertulis dalam surat At-Taubah yang 12 bulan dari awal Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Maka di situ yang dinamakan dalam Al-Qur'an Arba'atul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bulan Rajab itu terpisah. Yang 3 itu sangat berturut-turut nyusun, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dengan Muharram. Itu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun sebagai hambanya, semoga kita selalu diakui hambanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita untuk wajib memuliakan, menghormati bulan yang sudah tercatat dalam Al-Quran, yaitu dimuliakan di bulan Dzulqa'dah ini. Jadi bulan Dzulqa'dah ini tanggal 4 ini kita sama-sama untuk menghormati. Artinya pala tadlimu antuhina anfusakum, maka tidak boleh atau jangan mendolimi diri kita sendiri dengan menyelisih daripada kemuliaan, kehormatan di bulan Dzulqa'dah ini. Dari pemaksiatannya harus dijauhi, untuk taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala diperbanyak, amal-amal kebaikan diperbanyak, amal ibadah, sholat sunnah, segala macam
diperbanyak sedekah sebagai untuk pelengkap pembahagiaan, mencari atau mendekatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berdekatan. Qaribun pun dekat. Kalau jauh kan baidun, ini qaribun, berdekatan, sangat dekat sekali kasih sayang Allah, rahmat dari Allah dikasihkan untuk hambanya. Qaribun minal muhsinin, gemar kepada orang-orang hamba Allah yang gemar dengan kebaikannya. Gemar dengan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya, maka qaribun minal muhsinin, dekat kebaikan, dekat dengan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat dengan rahmat atau kasih sayang dari Allah, maka niscaya kita diselamatkan, diamankan, ditentramkan, satu kampung, satu desa, satu wilayah, satu kecamatan, satu kabupaten pun semua iman kepada Allah karena dekat dengan rahmat dari Allah, berhubung gemar dengan kebaikan, maka diselamatkan, ditentramkan satu lingkungan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, kalau sudah ada turun rahmat kasih sayang dari Allah di tiap kampung, desa, daerah pun niscaya diamankan, ditentramkan, jauh daripada mara bahaya, bencana pun jauh, bencana kejadian itu ini tidak ada insiden apapun, maka itu atas turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Allah Ta'ala diselamatkan dengan syarat atau dengan catatan mengabdi kepadanya. Kita semoga kita semua berusaha semaksimal mungkin untuk mencari ridhonya Allah, mencari rahmatnya turun kepada kita semua. Semoga kita sama-sama untuk mendekatkan ridhonya, mendekatkan, menghasilkan rahmat kasih-sayangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tercatat dengan pada setiap habis Jumat ini untuk kita berkumpul. Semoga kita semua selalu Allah Ta'ala memberikan barokah, menghapuskan dosa kita semua, karena kita sudah sering dilantunkan sholawat Nabi, itu sebagai tanda bukti untuk mahabbah, kecintaan, cinta Rasulullah SAW adalah untuk kita menggemarkan, membaca sholawat Nabinya dan melaksanakan sedikit demi sedikit apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, maka nanti kita di akhir kiamat tidak sia-sia untuk menjalani ibadah sholat 5 waktu atau sehari semalam, melaksanakan yang sesuai dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, karena untuk nanti di akhir umat Rasulullah SAW banyak terbagi sampai puluhan macam, puluhan golongan dibagi-bagi umat Rasulullah SAW. Nah, yang pertama kita untuk memuliakan bulan ini Arba'atun Hurum dicantumkan dalam surat At-Taubah itu Arba'atun Hurum, bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dengan bulan Muharram ini, terakhir Muharram. Nah, ini bulan Dzulqa'dah ini kita sama-sama untuk menggemar kepada kebaikan tadi, banyak macamnya, seperti ini yang jelas sudah menjadikan amal kebaikan untuk khusus hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan dengan sesama manusia umat muslim pun kita sama-sama tidak boleh memusuhi. Karena memusuhi bersama umat muslim itu ya dalam keterangan man hajaro musliman fawqa salasatin maka dakhalannar, barang siapa yang memusuhi sesama orang muslim keburu mati meninggal dunia, yang memusuhinya maka masuk neraka yang memusuhinya. Gimana saya ini dimusuhi orang? Enjoy saja kalau yang dimusuhinya, jangankan 3 hari 30 tahun pun santai saja, enjoy saja, terserah aja. Jadi kalau kita memusuhi orang, mati sebelum minta maaf,
Sebelum bertaubat dulu keburu mati yang memusuhinya, masuk neraka itu risikonya. Tetapi yang dimusuhinya santai saja, terserah aja gitu. Nah, itu untuk sebagai kebaikan kepada sesama agama muslimin, walaupun kepada bukan muslimin pun selagi tetangga kita tidak menyakiti kepada kita, maka dia tidak boleh disakiti sama kita. Itu antar tetangga kita. Jangankan dengan sesama muslim yang bertetangga, non muslim selagi tidak menyakiti kepada kita, tidak memusuhi, ya biarin saja. Lana amaluna walakum a'malukum. Kalau ada kau agamaku, aku agamaku, jaga diri masing-masing. Gitu aja. Yang terpengaruhi dengan agama atau aliran yang lain. Kita teguh pegang dengan tali agama Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah kita untuk memperkuat kehormatan di bulan Dzulqa'dah ini, karena yang dimuliakan di dalam Al-Quran yang pertama di bulan Dzulqa'dah ini kayak apa untuk memuliakannya, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, menjauhi daripada yang dianggap maksiat, mendekati apa yang sudah menjadi kewajiban kita supaya dekat turunnya rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ada pertolongan dan hidayah tidak mungkin kita bisa bersama-sama untuk bercerita, berkumpul di sini di tiap pengajian ini. Hidayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sangat memerlukan hidayah, karena kalaupun jauh dari hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dakwah menyiarkan agama Islam, mencari kebaikan, mencari kebenaran di kampung Thaif, sampai dilempar kakinya, sampai berdarah kakinya. Setelah dilempar kakinya sama batu orang-orang di kampung Quraisy, sama bajingan-bajingan Quraisynya, sampai keluar darahnya. Keluar darahnya, Rasulullah maka di situ mempunyai sifat ilim di atas sobar, jadi Rasulullah tidak perlu bertindak di situ. Walaupun ada yang membantu malaikat Aras yang menanggung dua malaikat, yang menanggung dua gunung Aras itu malaikat, wahai Muhammad, bagaimana kampung Quraisy itu, kampung Thaif itu kalau ditimbun dengan dua gunung, kata malaikat. Kata Muhammad, gak usah, biar aja, karena mereka itu tidak mempunyai hidayah dari Allah. Allahumma hdi qaumin, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, kata Muhammad. Jadi oleh Nabi Muhammad didoakan malahan, walaupun ditawarin oleh kedua malaikat yang memikul dua gunung itu, Muhammad, bagaimana kalau yang melempar kakimu itu sampai berdarah kakimu, akan aku ditimbun aja kampung Thaif itu dengan dua gunung, kata Nabi Muhammad. Gak usah, malah didoakan doanya yang tadi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, wa berilah petunjuk mereka karena mereka itu tidak tahu terhadap petunjuk darimu ya Allah. Malah didoakan oleh Nabi Muhammad itu menjalankan dakwah, menjalankan kebenaran. Maka ini mencari kebenaran, kita harus berusaha mencari dengan keridhaan kita, kesadaran diri kita masing-masing, keikhlasan kita masing-masing untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, mencari kebenaran. Maka lama-kelamaan kita niat kita akan muncul, timbul di kita hati masing-masing. Semoga kita semuanya selalu diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gemar dengan kebaikan, maka akhirnya kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kasih sayang. Kalau Allah sudah memberi sayang, kasih sayang kepada kita semua, maka apapun yang kita hendaki, yang kita dimaksud, maka akan terkabul, terlaksana, karena kita niat kita sangat kuat sekali akan mengharapnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya
sholawat penarik zikir sama-sama ya. Semoga sholawat itu baik dibiasakan maupun dilanturkan sama-sama tertarik dengan bacaan sholawat itu. Tapi nggak usah pakai musik lah, sholawat manual gini aja ya, supaya terserat di hati, supaya bisa sampai ke hati. Karena segala bacaan apapun kita harus ruh tuh ikut membaca. Seperti kita membaca zikir pokok usahakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati pun harus ikut. Tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam hati gitu. Jadi jangan di bibir atau di lisan saja berzikir, hati pun harus ikut. Artinya ruh pun ikut berzikir. Nanti kita sholawat pun ikut bersolawat, hati pun. Jadi lisan bibir ikut sholawat, dengan ruh pun ikut berbaca sholawat kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf aja kalau saya itu kan kalau mengisi pengajian gitu bukan tukang ceramah, jadi mungkin apa tuh cuma gimana lah gitu ya, bukan tukang ceramah jadi bukan tukang ceramah ya. Ya sama-sama jadi kita menghayati membaca sholawat Nabi, tembus dengan ruh kita membaca sholawat. Kata para di media sosial di HP itu penarik diri. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu Semoga kita tergolong dengan pencinta Rasul, semoga tergolong ahli mahabbah kepada Rasulullah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat yang terbesar dari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Kita mengharap dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mengharap yang diharap-harap oleh kita semua, syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita jangan mengakui aja aku sebagai umat Muhammad, aku sebagai umat Muhammad. Semoga jangan mengakui aja. Semoga baginda Rasulullah SAW karena sering dibacakan salat oleh kita, semoga mengaku kepada kita diakui umat beliau oleh baginda besar Muhammad SAW. Amin ya robbal alamin. Salawatnya karena pembuka doa itu adalah salawat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak disertai awalnya dengan baca sholawat, maka doa itu adalah tertutup, ada penghalang, ada hijab karena tidak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi ya, karena ini jam 3
kurang 3 menit itu sudah asar, maka masih ada sisa waktu. Nah ini untuk kita memperkuat yang kita pegang adalah agama al-Islam, yakni walayu ala alai, Islam yang sangat tinggi, tidak ada yang meninggikan selain daripada agama Islam. Luar Islam tidak ada yang mengumpuli melebihi daripada ketinggian derajat martabat agama Islam. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat unggul, yang sangat tinggi adalah agama Islam. Dinul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang untuk memperkuatnya iman kita untuk kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain obatnya atau resepnya adalah kita ibadah sehari semalam yang 5 waktu itu saja. Kata jamaah pengajian, Pak, sudah bosan aku gitu ya. Yang dibahas itu sholat tadi. Padahal sholat pun banyak hikmahnya, dan untuk ke yang lain-lainnya ada pengaruhnya sangat besar sekali. Sehingga yang lain-lain pun sedekah sunnah, zakat wajib, menolong seseorang, menyelamatkan seseorang tanpa ada dasar sholat maka tidak ada sangkutannya. Jadi ibarat lemari kayu itu, lemari pakaiannya banyak sebanyak apapun, banyak pakaian yang bagus-bagus, kadang banyak bagus yang dari online, banyaknya dari toko yang ada, dari mana banyak buku pakaian tanpa ada tempatnya lemari mana itu bisa terus, bisa rapi. Yang tadinya sudah disetrika banyak kusut lagi, lipat sana melipat ke sini tanpa ada agar gantungan karena tidak ada lemari. Jadi untuk tempatnya, kalau bahasa kerennya organisasi untuk penyimpanan. Jadi induknya kembali amal yang lain, syarat sholat zakat pergi haji adalah sebagai induknya kepada sholat yang 5 waktu adalah tiangnya agama itu. Jadi kembalinya ke situ untuk tempatnya. Zakat pun, zakat sunat, sedekah sunat, zakat wajib, sholatnya tidak dilaksanakan maka itu masih terhalang, masih dipenting oleh Allah Subhanahu wa taala karena sholatnya pun tidak dijalani, tidak didirikan. Maka pokok pusatnya itu adalah sholat sehari semalam 5 waktu. Jadi pembahasan ini tidak bisa dianggap bosan itu saja, sebagai ini penguat keimanan kita. Karena tanpa mengerjakan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman kita tidak akan bertambah, malah bisa berkurang. Bertambahnya keimanan kita artinya iman itu membenarkan apa yang sudah digariskan oleh Al-Qur'anul Karim, sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bertambah amal kebaikan, imannya pun bisa bertambah. Kalau imannya kurang, amal kebaikannya tidak dilaksanakan, maka akan yang khusus bisa mengurangi amal. Dikurangin amalnya, maka imannya pun bisa mengurangi. Karena akannya keluar dari penjara neraka apabila ada seberat zarah, seberat biji sawi di hatinya keimanan. Maka niscaya kalau sudah ada hamba Allah yang nyemplung neraka jahanam, berhubung kelihatan di dalam hatinya sebiji sawi keimanan, maka niscaya dikeluarkan lagi dari penjara api neraka. Sebaliknya masuk surga, di situ akan keluarkan dari surganya apabila miskola darotin min kibrin. Barang siapa yang ada sebesar wajib biji silpi, keliru ngomong tuh ya, bisa nurutnya jadi susah ngomongnya ya. Apabila sudah berada di surga, bangunan surga, hamba Allah di dalam hatinya ada miskola darotin min kibrin, sebesar biji sawi. Di surga sebesar biji sawi ada jenis-jenis bentuk-bentuk
takabur, maka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena takabur di hatinya. Sebaliknya lagi seperti tadi, di neraka pun dikeluarkan kalau ada sebesar biji sawi dari keimanannya. Semoga kita semua yang diguyur terus menerus tiap Jumat pengajian, alhamdulillah ibu pengajian sangat aktif terus, kompak banyak terus dibanding dengan bapak-bapak malam minggu maka tuh hampir menghilang. Maka alhamdulillah, semoga kita semuanya dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memohon jangan bosan, jangan putus asa. Semoga kita sekali lagi yang sudah saya diceritakan berdekatan dengan rahmat kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Niatillahi taala ibadah pokok waktu. Malahan ada tindakan sangat keras, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan nanti yang sudah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamah. Ini satu membacakan hadis Nabi dulu ya. Kata Nabi gini pesannya, idza kana yaumul qiyamah, apabila terjadi hari kiamat, kita tidak tahu bicara kiamat itu, cuma jatuhnya nanti hari Jumat setelah subuh gitu aja. Hari Jumat setelah subuh, hari Jumat setelah subuh, entah Jumat yang mana, entah minggu, bulan, tahun yang mana tidak tahu. Yang jelasnya akan terjadi itu kiamat hari Jumat, jatuhnya cuma setelah waktu subuh. Semoga subuh ini tadi lain lagi. Semoga dunia ini semakin bertambah masa aktifnya, karena di dunia banyak yang zikir, banyak yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selalu banyak yang zikir, maka melor lagi ditambah lagi masa aktifnya dunia, karena di dunia masih banyak yang mendengarkan suara azan, mendengarkan memandangkan suara lafaz Allahu Akbar, maka ditambah masa aktifnya dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza kana yaumul qiyamah, apabila nyampe hari kiamat, kata Nabi, kharaja syai'un min jahannam, akan keluar dari neraka jahanam. Ada yang keluar muncul dari neraka jahanam. Rasulullah ini saya membacakan aja ya, terima membaca surat. Keluar dari jahanam muncul. Setelah muncul di situ ada namanya. Ismuhu Haris, namanya Haris bukan Haris ya. Haris pakai H ada dia. Namanya Haris. Tuluhu bainas samai wal ardi. Tingginya Haris itu antara langit dan bumi. Entah berapa ribu meternya, siapa pun tidak tahu. Tingginya langit dan bumi berapa ya. Nanti di hari kiamat itu akan muncul namanya Haris dari neraka jahanam. Tingginya antara langit dan bumi. Wa arduhu banal masjid wal maghrib. Besarnya badannya Haris itu antara masjid dan maghrib, kulon dan wetan. Besarnya. Nah di situ lagi jalan-jalan kepergok oleh malaikat Jibril, ya Haris, aina tadhhab wa iman taqul. Jadi di situ malaikat Jibril itu kepo ya, bahasa kita kepo, kepengen tahu. Haris, kau mau pergi kemana sekarang? Kata Haris, aku mau pergi kemana? Ke kampung halaman. Apa yang kau cari? Kata Jibril tuh kepo kepada Haris. Kata Jibril, apa yang kau cari wahai Haris? Anak atbuhu naparin, aku akan mencari yang 4 golongan, kata Haris. Aku akan mencari yang 5 golongan. Yang pertama tarikus sholat, yang meninggalkan sholat dengan disengaja, maka nanti resikonya tindakan yang paling besar, yang paling berat sekali dicari oleh Haris. Entah membawa apa yang itu, entah bawa gergaji, entah apa, kurang tahu. Yang jelas dicari oleh Haris, keluarnya makhluk dari neraka jahanam. Ditanya oleh Jibril, cari yang 5 golongan. Pertama tarikus sholat, yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Sholat itu makutannya para nabi, para nabi.
Dicari yang kedua, maniu zakat yang melarang mencegah mengeluarkan zakat wajib. Sudah nisab harta sudah wajib dijakatin, ini tidak dikeluarkan. Sedangkan hak zakat wajib itu hak fakir miskin, hak orang lain, ini tidak dikeluarkan zakat wajibnya. Maka risiko besar tanggung sendiri di akhir hari kiamat dicari oleh haris nanti yang muncul makhluk dari jahanam. Dicari nanti yang tinggal sholat disengaja, yang melarang zakat tidak dikeluarkan, padahal zakat wajib itu hak fakir miskin, hak orang lain terus dikeluarkan. Jadi memakan hak orang lain, maka kalau tidak dikeluarkan maka Allah Ta'ala yang mengambilnya Allah sendiri, dipaksa itu pun diambilnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipaksa Allah Ta'ala. Sumatorru ida ada binar, maka dipaksa oleh Allah Ta'ala diambilnya dengan lewat apapun jalan apapun saja. Itu dipaksa oleh Allah Ta'ala karena hak orang tidak dikeluarkan. Jadi semoga kita semuanya muslimin muslimat hak kewajiban zakat wajib, hak orang lain semoga fakir miskin kebagian semua, yaitu dikeluarkan haknya, karena itu untuk yang punya hartanya masing-masing, bukan untuk orang fakir miskin saja yang kebagian untuk kebagian dunia airnya. Itu diantaranya yang sudah akan dicari oleh haris nanti. Yang ketiga, akul waliden dicari oleh haris itu. Akul waliden itu yang membantah melawan kepada orang tua, sehingga orang tua itu mau dibacok, mau dipukul, mau dibunuh. Yang ketiga dicari oleh haris. Yang keempat, syaribul khomri, yang minuman arak, miras, minuman keras tanpa tobat sebelum matinya, maka dicari oleh haris nanti. Yang keempat. Yang kelima, al-mutakal fil masjid fi kalamil dunya, bercerita di masjid dengan cerita tentang keduniaan semua, bukan cerita menyangkut keagamaan, keakhiratan, menceritakan keduniaan semua di masjid, maka bagiannya risiko besar yang paling berat dicari oleh haris, entah diapakan nanti. Itu ya bentuk sanksi yang paling besar. Kita semua semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan daripada sifat yang tadi, karena untuk menghindari daripada dicari oleh makhluk yang keluar dari jahanam yang bernama haris. Semoga kita bisa terjaga, bisa terlindung semua yang bisa membahayakan, karena kita yang sudah diceritakan tadi akan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala untuk mengharap rahmat sayangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mungkin waktu ini sudah larut sore, sudah jam 3 ini, sudah masuk waktu asar. Itu diantaranya untuk cita-cita kita, semoga menjadikan amal kebaikan kita semuanya ya. Yang mempunyai hajat semoga hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diberi penyakit semoga penyakitnya sudah diampuni, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah kita sama-sama untuk mengaminkan sama-sama doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa ajmain. Amin ya rabbal bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
maafkan dari saya apabila ada salah-salah kata. Tentunya banyak kesalahan, maka mohon maaf yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.